Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas 12 IPA 1. Hari ini 12 IPA 1 akan mempertunjukkan sebuah teater yang berjudul Lutung Kasarung. Diperankan oleh Aditya M. Rifat, Sunan Agung oleh Febri Ramadayanti, Raja oleh Mawan Emri Ramadan, Permaisuri oleh Lita Sari Apinapane, Purbarara oleh Ika Purnama, Purba Dewata oleh Nabila Gita, Purba Endang oleh Ina Pona, Purba Manik oleh Desi Ramadayanti, Purba Kancana oleh Dini Haristi, Purba Lui oleh Ewin, Purba Sari oleh Saras, Wak Batara oleh Kalvindo, Aki Panyumpit oleh Bian, Indra Jaya oleh Reza Al-Kausari, serta pemusik dimainkan oleh Gina Miranda, Dwi Sucianda, Agung, Diki, Ragil, Ketawahyu. Tak lupa juga didukung oleh penari, yaitu Dinda, Lutfiana, Resti, Intan, Regin, Fenty, Herbanu, Denny, serta saya hari ini sebagai narator pada teater ini. Lutung Kasarung adalah legenda rakyat dari Pulau Jawa. Cerita ini berkisah dari sebuah kerajaan di mana rajanya yang ingin menurunkan tahta kepada seorang putrinya, yaitu Purbasari. Purbasari adalah putri bungsu dari 7 orang bersaudara. Dikarenakan penurunan tahta bertentang dengan saudara tertua, maka kebencian dan ketidaksetujuan kakak tertuanya melakukan pertentangan dan perlawanan terhadap Purbasari. Dengan itu, kakak tertuanya itu melakukan perbuatan kejam terhadap Purbasari. Dengan menjalani semua cobaan, Purbasari tertolong oleh seorang pria yang menyerupai Lutung. Dan inilah Lutung Kasarung. Selamat menikmati.
Raka! Apakah harus wujudkan mimpi itu menjadi nyata? Ayah, mengapa engkau nampak begitu bimbang dan bingung? Iya. Semalam aku bermimpi yang membuatku bimbang dan bingung. Mimpi? Mimpi apa itu, Ayah? Aku bermimpi bertemu dengan Sunan Ampel. Dalam mimpiku, ia berkata bahwa aku harus mengenal tahta kerajaan ini. Apakah mungkin mimpi itu aku wujud menjadi nyata? Jika itu mimpi untuk suatu kebaikan, maka pantaslah Ayah menjalankan. Kita tidak tahu arti dibalik sebuah mimpi dalam kehidupan nyata. Baiklah. Kata-kata ibu membuat aku jadi lebih tenang. Bagaimana kalau aku minta tolong untuk memenuhi tujuan kita? Baiklah, Ayah. Anak-anakku, ayah memanggil kalian di sini karena ayah akan memberikan amanat kepada kalian bertujuh. Ayah akan menurunkan tahta kerajaan ini kepada kalian yang layak mendapatkannya. Penurunan tahta? Apa maksud Ayah Anda? Iya, menurunkan tahta. Ayah bermimpi bertemu dengan Sunan Ampel. Dalam mimpi itu, Sunan Ampel berkata bahwa ayah harus menurunkan tahta kerajaan ini pada salah satu di antara kalian. Kalau begitu, tentulah Kakanda Purbararang yang paling pantas untuk menerima tahta Ayah Anda. Karena dia putri tertua dan tentu saja yang paling siap untuk menerima tahta ini. Benar sekali Kakanda Purbadewata. Dan menurut Kakanda Purbararang yang paling pantas di antara yang lainnya. Tunggu dulu Kakanda Purbadewata. Bukankah kita masih harus mendengarkan keputusan Ayahanda? Hei, Purbalui, apa maksudmu? Kau tidak senang jika Kakanda Purbararang yang mewarisi kerajaan ini? Jangan bermimpi, kau hanyalah seorang adik. Kau tidak pantas memimpin kerajaan ini. Bukan itu maksudku Kakanda Purbamani. Aku hanya berpikir kalau kita harus mendengarkan keputusan Ayahanda terlebih dahulu. Cukup! Aku yang memutuskannya dan tidak ada bisa mengubahnya. Purbalarang, kau memang putri tertuaku dan kau memang pantas mendapatkan tahta kerajaan ini. Tapi itulah yang ingin kubicarakan. Dalam mimpiku, Sunan Ampel mengatakan bahwa aku harus menentukan tahta kerajaan ini kepada putri bungsuku. Dia Purbasari. Apa? Kenapa? Kenapa bukan diriku, Ayahanda? Purbalarang, Purbararang, dengarkan Ayah Anda bicara. Silakan Ayah. kau memiliki sifat keras dan angkuh. Tak sepatutnya kau memimpin kerajaan ini. Sedangkan Purbasari, dia memiliki sifat adil, lembut dan bijaksana. Dia memiliki semua apa yang dibutuhkan untuk memimpin kerajaan ini. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Bukankah untuk menjadi seorang ratu dia harus mempunyai pendamping hidup? Purbasari tidak mempunyai pendamping hidup. Sedangkan aku telah memiliki Indrajaya, laki-laki paling tampan di negeri ini, dan anak salah satu menteri penting di kerajaan. Akulah yang sepatutnya mendapatkan tahta itu. Indrajaya, itulah membuatku semakin ragu. Indrajaya adalah pria pesoleh. Dia hanya memikirkan penampilannya saja.
Tak sepatutnya orang seperti dia memimpin kerajaan ini. Tapi, Ayahanda, pertama-tama, Ananda ingin meminta maaf. Sejujurnya, Ananda sangat senang dengan keputusan Ayahanda. Tetapi, seperti yang Kakanda Berbararang katakan, Ananda belum memiliki seorang pendamping. Dan untuk menjadi seorang ratu, Ananda harus memiliki pendamping hidup terlebih dahulu. Tidak apa-apa anakku. Aku telah memutuskannya. Soal pendamping hidup, aku bisa menemukannya perlahan. Tapi Ayahanda, Ada apa lagi anakku? Apa kau tidak siap dengan amanatku? bukan begitu maksud Ananda, Ayahanda. Jika memang itu benar keputusanmu, Ananda akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ananda tidak akan mengecewakan kepercayaanmu, wahai Ayahanda. Ini sudah keputusanku. Orang kalian bisa menerimanya. Terima kasih, Ayahanda. Selamat, kau akan menjadi ratu. Menjadi ratu memiliki tanggung jawab. Kau harus adil, bijaksana, dan memakmurkan rakyat. Ibu harap kau bisa menjalaninya. Terima kasih, Ibunda. Aku akan selalu mengingat pesan-pesan. Selamat Purbasari, aku terus senang atasmu. Terima kasih Kakanda Berbararang. Selamat, Purbasari. Aku terus senang karena kau yang menerima tahta itu. Terima kasih Kakanda Berbararang. Selamat, Purbasari. Aku tidak bisa menerima ini. Purbasari, kenapa dia? Kenapa bukan aku? Akulah yang sepatutnya mendapatkan tahta itu. Aku, Purbararang, dan bukan Purbasari. Benar Kakanda Purbararang? Ini sungguh tidak masuk akal. Aku juga lebih senang jika Kakanda yang mendapatkan tahta itu. Dia belum mempunyai pendamping hidup dan belum cukup umur. Ya, dan jika Kakanda Berbararang menjadi ratu dari negeri ini, hidup kita pasti akan makmur dan kita pasti akan selalu sejahtera. Benar, lihat saja. Aku tak akan membiarkan ini semua. Apa maksud Kakanda? Aku mempunyai sebuah rencana. Ayo kita pergi. Purbasari. Iya, ada apa Kakanda Indrajaya? Tidak. Tidak ada. Aku hanya ingin berbincang-bincang kepadamu, Purbasari. Apa yang ingin kau berbincangkan Kakanda Indrajaya? Purbasari, kau tahu, kau itu lebih cantik daripada tunanganku Purbararang. Terima kasih Kakanda Indrajaya. Tetapi tidak sepatutnya Kakanda berbicara seperti itu. Kakanda Berbararang adalah kakakku dan dialah tunanganmu. Sudah sepantasnya dialah yang menjadi tercantik di matamu dan bukan aku. Kau tidak perlu merendah, Purbasari. Semua orang tahu, kau lah yang paling cantik di antara saudara-saudaraku. Sementara aku adalah lelaki tertampan di negeri ini. Semua wanita tergila-gila oleh tampan dan cantik. Itulah sangat cocok, Purbasari. Apa maksud Kakanda? Aku sangat menyukaimu. Bagaimana jika kita berdua pergi meninggalkan negara ini dan mulai hidup berdua? Tidak. Aku tidak bisa melakukannya Kakanda Indrajaya. Kenapa? Kau adalah tunangan dari Kakanda Berbararang, kakakku. Aku tidak mungkin pergi denganmu. Tidak akan pernah mungkin. Aku bahkan tidak memiliki perasaan apapun kepadamu. Dan bahkan, aku telah menganggap
kamu seperti kakakku sendiri. Sudahlah Purbasari. Kau tidak mungkin tidak menyukai. Semua wanita tergila-gila olehku. Kecuali diri. Aku hanya menginginkan ikutlah denganku Purbasari. Tidak. Aku tidak mau Kakanda Indrajaya. Kumohon hentikan semua ini. Purbasari, apa yang kau lakukan bersama Indrajaya? Tidak, aku tidak melakukan apapun Kakanda Purbamani. Sudahlah, jangan berbohong. Kau pasti sedang menggoda Indrajaya, bukan? Kau ingin merebut tunangan kakakmu sendiri agar bisa menjadi ratu. Benar kan? Tidak, ini hanyalah sebuah kesalahpahaman saja Kakanda Purbaenda. Salah pahaman apa? Anak kecil itu pasti banyak bohongnya. Tidak, aku tidak berbohong. Kakanda, ayolah, kita harus mendengarkan penjelasan Purbasari. Tidak perlu. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Purbasari jelas-jelas telah menggoda Indrajaya. Sudahlah. Aku yang memiliki wajah tampan sehingga semua wanita tergila-gila. Dan lagi, aku telah memiliki Purbarara. Aku sangat mencintai. Jadi, ini bukan salah Purbasari. Ini adalah salah. Lihat, begitu baiknya Kakanda Indrajaya. Dia pilihanmu walau dia tahu kalau engkau memang salah. Kalau memang kecentilan, ya kecentilan aja. Dasar anak kecil, memang banyak bohongnya. Sudahlah, Purbaenda, Purbadewata, Purbamani. Hentikan semua ini. Anggap semua ini tidak pernah terjadi. Dan aku harap kalian tidak menceritakan ini kepada Purbarara. Marilah kita lupakan semua. Baiklah Indrajaya, kau memang sangat baik hati. Beruntunglah Kakanda Purbarara bisa memiliki mana. Marilah Purbadewata, Purbaenda, kita tinggalkan tempat ini. Masih banyak hal lain yang harus kita lakukan. Tidak, tidak. Ada apa ini? Mengapa tubuhku jadi seperti ini? Ada apa ini? Astaga, kenapa ini bisa jadi seperti ini, Kakanda? Lihat, tentu saja ini adalah barang. Ayahanda telah memutuskan sesuatu yang salah. Oleh karena itu, kau sekarang menerima akibatnya. Kakanda Purbarara? Diam kau, Purbasari. Kau hanya aib sekarang. Kau tidak pantas tinggal di istana. Kau harus pergi. Jangan kembali sampai kau sembuh dari penyakit. Apa? Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Kakanda Purbarara, ini keterlaluan. Buat Batara, Buat Batara. Iya yang mulia. Di mana kau? Apa yang bisa hamba bantu? Cepat bawa Purbasari ke hutan. Dia tidak boleh kembali ke istana sampai dia sembuh dari penyakitnya. Baiklah yang mulia, hamba akan melaksanakannya. Mari Purbasari. Tidak, jangan bawa Purbasari. Tidak, jangan. Mohon Kakanda. Tidak apa-apa Kakanda berberencana. Kakanda kembali. Aku akan kembali setelah aku sembuh. Marilah Bapak Batara. Baik yang mulia. Inilah kesempatanku untuk mengambil alih tahta ayahanda.
saat ini kau akan tinggal di sini. Bersabarlah yang mulia. Tuhan Maha melihat dan Tuhan akan menolong hambanya yang teraniaya. Iya, terima kasih Wak Batara. Aku akan bersabar. Jika Tuhan memerlukan sesuatu, hamba siap menolong. Iya, terima kasih Wak Batara. Kau adalah orang yang sangat baik. Baiklah yang mulia, hamba harus pergi sekarang. Wahai anakku, disinilah kau akan menemukan pendamping yang selama ini kamu cari. Maksudnya apa Ibunda? Aku tidak ingin mengenalkan dengan wanita yang lain kecuali yang secantik Ibunda. Guru Muda, gadis yang serupa dengan Bunda ada di hutan ini. Dia berada di Buana Pancateno. Pergilah kamu ke sana, tetapi bukan sebagai seorang guru Muda. Kamu harus menyamar sebagai ekor kera atau wucu. Kalau gitu, aku akan melaksanakannya. Pergilah anakku, kasih sayangku akan selalu bersamamu. Ingatlah, kini namamu adalah Kutung Kasar. Inilah yang dinamakan hidup enak dan penuh dengan kekuasaan. Akulah Purbararang, Ratu Pasir Batam. Sekarang semua kekuasaan jadi milikku. Selamat atas keberhasilanmu, Kakanda Purbararang. Aku terus senang atas keberhasilanmu. Akhirnya, engkau bisa meninggikan si biksu Purbasari itu. Iya benar Kakanda Purbararang. Sekarang kau bisa mewarisi kerajaan ayah. Terima kasih adik-adikku atas dukungannya. Tapi Kakanda, alangkah baiknya jika kita bisa merayakan hari yang begitu spesial ini. Baiklah, aku akan membuat sebuah pesta yang sangat meriah untuk merayakan keberhasilanku menjadi ratu di negeri ini. Aku akan menyuruh Aki Panyumpit untuk memburu hewan kurban untuk dijadikan santapan kita nanti malam. Aki Panyumpit! Aki Panyumpit! Ya, ada apa yang mulia? Marilah, tangkaplah seekor hewan untuk dijadikan kurban dalam upacara nanti malam. Kalau kamu tidak mendapatkannya, kamu sendiri yang akan menjadi gantinya. Baiklah yang mulia. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kenapa Anda bersedih? Mengapa kau ini? Mengapa kau bisa berbicara kepadaku? Jangan takut, Pak, ya. Kenalkan, namaku Kutung Kasar. Aku berasal dari Hayangan. Aku diutus bumi untuk mencari pasang hidupku. Jadi kenapa kalian sedih? Aku diperintah Ratu Purbararang untuk memburu hewan untuk dijadikan santapan nanti malam. Jika aku tidak menemukannya, maka aku yang akan dijadikan hewan kurban. Kalau gitu, bawa saya ke Ratu Purbararang, kakek. Tapi kamu akan dijadikan kurban. Aku tidak rela kamu dijadikan hewan kurban. Tapi kalau kakek tidak mendapatkan hewan kurban, kakek sendiri yang akan dijadikan hewan kurban. Tapi kalau begitu, bawa saya ke Ratu Purbararang, kakek. Baiklah kalau begitu. Awo. Itu dia Ratu Purbararang.
Buat Batara, di mana kau? Ya, Yang Mulia. Cepat tangkap untung itu. Baik, Yang Mulia. Coba bawa ke sini. Buat Batara, singkirkan untung galak itu dan tempatkan bersama Purbasari. Kalau sudah jinak, kita kurbankan nanti. Baik, Yang Mulia. Hamba akan melaksanakannya. Itu kau akan tinggal di sini. Dia adalah Purbasari dan dia adalah gadis yang manis. Kau harus menjaganya. Paman, jangan komunikasi. Apa kamu tidak mau berkenalan dengan gadis seperti aku? Kenapa mesti malu? Kamu kan gadis yang baik, Purbasari, dan aku akan membantumu. Ternyata kamu adalah seorang putu yang dapat berbicara layaknya manusia. Terima kasih jika kamu ingin membantu Lotu. Tapi, apa kamu yakin lukaku ini bisa diobati? Aku saja tidak yakin lukaku ini bisa diobati. Kau bagaimana ya? Oh ya, Ibunda. 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 Ada apa kau memanggilku? Aku ingin minta bantuan kepada Ibunda. Buatkanku ramuan untuk Purbasari. Bisakah engkau membuatkannya, Ibunda? Aku memang telah mengetahui bahwa hal ini akan terjadi. Oleh karena itulah, aku telah menyiapkan ramuan terlebih dahulu. Berikan ini kepada Purbasari agar hidupnya dapat kembali seperti semula. Ini anakku. Kalau begitu, aku akan memberikannya kepada Purbasari. Aku akan mencari Purbasari. Aku akan mencari Purbasari. Purbasari! Purbasari! Di mana engkau? Ada apa, Lotu? Aku ada sesuatu untukmu. Minumlah. Maka engkau akan kembali seperti semula. Terima kasih banyak. Aku akan Kemana Purbasari? Purbasari, kemana kau? Lotu. Terima kasih banyak. Karena kamu, aku telah kembali sebagai semula. Ternyata kau memang cantik, Purbasari. Terima kasih, Lotu. Sekarang, aku telah sembuh dari penyakit. Aku akan kembali ke kerajaan dan menjalankan amanat dari Ayahanda. Aku ingin mengikutimu, Purbasari. Mohon. Tidak, Lotu. Jangan. Aku ingin membantumu. Tidak, Lotu. Tapi, kau memang orang yang sangat baik. Aku memperbolehkan untuk ikut garis tangan. Ayolah.
kembali ke istana. Tapi dia harus bertanding dulu denganku. Bertanding? Iya, dia harus bertanding dulu denganku. Jika dia kalah, dia harus bersedia untuk dihukum pancung. Lihat, itu dia Purbasari, Kakanda Purbararang. Purbasari, berani-beraninya kau kembali ke kerajaan. Kakanda Purbararang, Ananda sudah sembuh dari penyakit itu. Dan sekarang, Ananda akan kembali ke kerajaan dan menjalankan amanah dari Ayahanda. Tidak sudah itu Purbasari. Kau tidak boleh mengambil tahta kembali. Ya, tak apa jika kau ingin mengambilnya, tapi kau harus bersedia untuk bertaruh denganku. Apa? Bertanding? Ya, jika kau kalah, kau harus pergi dari istana. Tetapi, jika kau menang, kau boleh kembali ke istana dan mengambil alih tahta ayahanda. Apa? Tidak. Diam kalian. Bagaimana Purbasari? Apa kau sanggup? Baiklah, Kakanda Purbararang. Aku akan bertanding denganmu. Tetapi, apa yang akan kita pertandingkan? Seperti yang kau tahu, menjadi seorang ratu harus mempunyai pendamping hidup. Aku telah memiliki Indrajaya, laki-laki paling tampan di negeri ini, dan anak salah satu menteri penting di kerajaan. Siapa yang kau punya? Kakanda Purbararang, ini sudah keterlaluan. Diam kau. Bagaimana Purbasari? Baiklah, Kakanda Purbararang. Tunggu sebentar. Loto, maukah kau membantu? Loto, jika kau adalah seorang manusia, sudah pasti kaulah yang aku pilih untuk menjadi pendamping hidupku. Kalau gitu, aku akan membuktikannya, Purbasari. Lihat ini Purbararang, aku akan membuktikannya. Kau memang gadis yang aku cari selama ini, Purbasari. Siapa kau? Aku, Tutung Kasarung, kau ingat? Tapi, Nama asliku adalah Gurwinda. Aku adalah anak dari Sunan Ambu, dan aku diutus ke bumi untuk mencari pasangan hidupku. Dan kaulah pasangan hidup yang aku cari selama ini, Purbasari. Kau? Diam kau, Purbararang. Jadi, maukah engkau menjadi pasangan hidup selamanya untuk diriku? Loto, sejujurnya, aku telah jatuh cinta padamu sejak kau masih dalam bentuk sarwa. Berdirilah. Kakanda Purbararang, aku telah memenangkan pertandingan ini. Ya, baiklah. Akhirnya, kaulah yang memenangkan pertandingan ini, Purbasari. Kau layak untuk mengambil alih tahta ayahanda.